Please welcome Ustaz Hanan Ataki. Ustaz Hanan Ataki. Ada cuy. Udah, gue belum masuk. Mana sih? Bentar doang. Apa kabar gurunya Ustaz? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Iya. Keren. Aku Sumedang. Tema kita apa sebenarnya? Nggak bisa Yura, capek. Capek Ustaz? Capeknya. Enggak, semangat. Kamu ya. Silakan gurunya Ustaz Ataki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memberikan kita sebuah taufik, sebuah kebaikan di mana Allah mendorong kita untuk duduk di dalam majelis ilmu. Walaupun namanya sharing time itu kan kalau dalam bahasa Arab mau'idhah ya, ataupun hikmah, karena sharing itu tentang nasihat-nasihat atau tentang hikmah-hikmah. Cuman kita bahasakan dengan bahasa yang agak lebih santai, jadilah sharing time. Kita nggak membahasakan dengan majelis taklim atau MT, karena kalau MT nanti pasti warna-warni, terus seragam-seragaman gitu kan. Jadi karena kita pengen yang santai, jadi nggak seragaman. Semoga setiap langkah kalian datang ke tempat ini dengan niat mencari ilmu akan menjadi langkah-langkah ke surga. Dan ingatlah selalu tentang hadis Nabi SAW agar jadi motivasi buat kita supaya lebih dawam atau lebih istiqomah dalam mencari ilmu. Kata Nabi, siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Siapa yang menempuh jalan ke tempat-tempat ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Sehingga semakin sering kita menempuh jalan ke majelis ilmu, insya Allah akan semakin mudah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita bahas tentang lelah mental. Kalau dalam judulnya nggak bisa Yura, aku capek. Sebetulnya judul aslinya itu bahasa Arab, namanya Al-Ijhad An-Nafsi. Cuman kan kalau dalam sharing time dikasih judul bahasa Arab, saya yakin kalian nggak pada daftar ya. Karena takut kan, wah ini bahas kitab gundul. kita gondrong aja belum bisa baca, apalagi yang gundul. Sebetulnya judulnya itu Al-Ijhad An-Nafsi atau At-Ta'bun Nafsi. Al-Ijhad An-Nafsi itu dalam bahasa kita disebut dengan lelah mental, mental exhaustion, burnout, atau bahasa lainnya At-Ta'bun Nafsi, sama lelah mental.
Dan ternyata masalah tentang lelah mental ini memang dibahas dalam Islam. Yang mungkin tanpa sadar beberapa dari kalian yang udah sering ngaji itu agak pernah mendengar istilah tentang lelah mental dalam kajian dakwah. Biasanya istilahnya itu futur. Cuman selama ini futur diterjemahkan secara sederhana sehingga nggak seolah-olah bukan tentang mental issue. Padahal futur itu mental issue. Dan kita pengen belajar gimana cara Islam memberikan kita solusi ataupun jalan keluar ketika kita mengalami lelah mental. Karena lelah mental ini dalam Islam adalah salah satu di antara fitrah kejiwaan. Jadi sebagaimana fisik kita itu punya fitrah, jiwa kita juga punya fitrah. Fitrah fisik adalah ngantuk. Orang kalau nggak pernah ngantuk malah nggak sesuai fitrah. Fitrah fisik itu adalah capek. Gak mungkin orang sekuat apapun dia nggak merasa capek, itu nggak mungkin. Semua orang capek. Hanya ada yang walaupun capek masih tetap melakukan sesuatu karena dia memang bergairah, karena dia emang suka dengan apa yang dia lakukan. Tapi aslinya dia capek sebetulnya. Jadi secara fisik fitrahnya dia kadang ngerasa ngantuk, dia kadang ngerasa capek, dia kadang kemudian misalnya ngerasa sakit. Itu tuh fitrah fisik. Dan bukan aib kalau misalnya fisik kita sedang sakit, fisik kita sedang capek, fisik kita sedang ngantuk, itu bukan aib. Gak perlu kita menjudge kalau ada orang yang capek fisiknya, kamu kurang ibadah misalnya, kamu kurang zikir, kamu kurang ikhlas. Sebetulnya bukan itu masalahnya. Dia memang udah terlalu banyak melakukan aktivitas yang berat, akhirnya dia capek, dan itu wajar. Dia terlalu over exercise, akhirnya mungkin ototnya ada yang cedera, itu wajar. Ketika dia ngalamin cedera atau sakit, ngalamin lelah atau capek, ngalamin ngantuk karena emang udah waktunya tidur, itu tuh fitrah fisik. Maka jiwa juga punya fitrah. Dalam Islam jiwa itu mencakup pola pikir atau mindset, mencakup hati atau qalbun, mencakup mental ataupun perasaan yang disebut dengan fuad dan syu'ur. Semuanya namanya nafs. Karena dalam Islam dia nggak dibahas secara spesifik, dia digeneralkan, namanya nafs, tazkiyatun nafs. Di dalamnya bahas tentang hati, di dalamnya bahas tentang emosi, di dalamnya membahas tentang pikiran, dan pun di dalamnya membahas tentang mental. Maka di dalam Islam, selain fisik itu punya fitrah, jiwa juga punya fitrah. Salah satu di antara fitrah jiwa itu adalah capek, lelah. Sebagaimana fitrah jiwa yang lain itu adalah marah. Fitrah jiwa yang lain itu adalah sedih. Fitrah jiwa yang lain itu adalah senang. Itu tuh fitrah. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita marah, bukan berarti kita kurang solih. Orang solih juga bisa marah kok. Nabi juga ada kalanya marah kok, walaupun bukan tantrum. Apa bedanya marah dengan tantrum? Marah itu adalah rasa yang ada dalam diri kita. Tantrum adalah ekspresi dengan mengucapkan kalimat yang buruk, dengan mencela, dengan ngancurin barang, dengan menyakiti diri sendiri, itu tantrumnya. Tapi kalau marah, itu perasaan di dalam dirinya. Nah, dalam Islam yang dilarang itu bukan marahnya, tapi yang dilarang itu tantrumnya. Makanya bahasanya la taghdab. Ghadab itu tantrum. Kalau marah itu apa? Ghaidh dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu ada marah, ada tantrum. Marah itu namanya ghaidh. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan marahnya. Marahnya tetap ada, tapi dia tahan. Jadi nggak mungkin nggak ada marah, pasti ada marahnya, cuma dia tahan. Supaya apa? Supaya nggak jadi ghadab, supaya tidak jadi tantrum, supaya tidak diekspresikan secara berlebihan. Itu namanya ghadab. Jadi hadisnya bukan jangan marah. Terjemahan yang lebih tepat bukan jangan marah, jangan tantrum. Gimana nggak marah coba? Ada hal-hal yang menurut kita kayak nggak benar gitu kan? Atau ada hal-hal yang menyinggung perasaan kita, gimana nggak marah? Pasti ada marahnya.
pasti ada rasa kayak kecewa atau nggak nyamannya, itu pasti, karena itu fitrah. Hatta seorang nabi pun merasakan itu, cuman bedanya para nabi tidak tantrum. Mereka mampu menahan lainnya, menahan marahnya, nggak sampai mereka marah-marah gitu. Marah tapi nggak marah-marah. Cuman istilah kekiniannya tantrum. Maka marah atau sedih atau bahagia itu juga fitrah kejiwaan manusia. Sehingga dalam ilmu tazkiyatun nafs kita diajarkan bahwa orang yang sedang marah, orang yang sedang sedih itu bukan karena kurang iman. Itu memang fitrahnya. Ketika dia dikecewakan, ketika dia disakiti, ya dia sedih, dia marah. Ketika dia terlalu banyak beban hidup, maka dia lelah. Itu fitrah. Gak apa-apa dengan lelah mental, bukan aib. Sehingga kalau nanti saya bahas ada nabi yang mengalami lelah mental, itu bukan sebuah celaan, karena ini bukan aib. Itu hal yang dirasakan oleh semua manusia secara kemanusiaan. Bahkan seorang nabi yang sempurna pun ada sisi-sisi manusia beliau yang membuat beliau kadang ngerasa capek secara mental. Dan itu lagi-lagi bukan karena beliau kurang ibadah, kurang iman, kurang ikhlas, sama sekali enggak. Tapi memang karena beliau terlalu banyak beban pikiran dan rasa-rasa yang menumpuk yang gak nyaman sehingga beliau merasakan lelah secara mental. Salah satu contoh ketika Nabi Muhammad SAW merasakan lelah mental banget ketika beliau sebelum turun surat Al-Muzammil. Jadi kalau kalian baca asbabun nuzul dari surat Al-Muzammil itu, surat Al-Muzammil itu turun ketika Nabi sedang drop secara mental. Kalau surat Al-Mudaththir turun ketika Nabi sedang bingung. Jadi aku harus gimana nih? Gimana cara aku merubah keadaan? Turunlah surat Al-Mudaththir, kum fa'anzir, berdakwahlah, bikinlah movement. Tapi kalau Al-Muzammil, asbabun nuzulnya, cerita behind the suratnya adalah Nabi itu pulang dalam keadaan sedih, marah, tertekan, dan kecewa. Sehingga Nabi bilang kepada Sayyidah Khadijah, zammiluni, selimuti aku. Apa yang terjadi sebelum beliau minta diselimuti? Beliau baru aja dihina, dicela, difitnah, dimusuhi bahkan oleh orang terdekat beliau, yaitu paman beliau sendiri, Abu Lahab, istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil. Beliau sedang merasa marah dan sedih dengan perlakuan tersebut. Yang tadinya beliau sangat dihormati, yang tadinya beliau dicintai satu kota Mekah, sekarang tiba-tiba beliau difitnah, dihina, direndahkan, rame-rame, dibully lah kalau bahasa sekarang. Gara-gara Nabi dibully oleh orang-orang terdekatnya, walaupun rame-rame, tapi yang paling inisiator dan provokatornya itu Abu Lahab kan. Akhirnya Nabi pulang ke rumah dengan perasaan sedih dan mengatakan, ya Khadijah, selimuti aku. Selimuti aku di sini adalah kondisi ketika seseorang sedih banget dan dia pengen menyendiri. Jadi adegan selimuti aku ini adalah sebuah simbol kondisi ketika orang sedang sedih banget atau sedang merasa kecewa, marah, dia tuh nggak pengen ketemu siapa-siapa, pengen menyendiri, atau bisa aja dia pengen tidur aja. Kan ada orang yang ketika lelah mental tuh tidur terus nggak bangun-bangunnya. Ada yang modalnya makan aja, ada yang malah nggak mau makan sama sekali, tergantung orangnya kan. Kalau saya yang makan. Jadi kalau misalnya lagi capek banget, segala dimakan gitu. Kalau lagi nggak capek, ya biasa aja sih. Malah seringnya pilih-pilih. Kalau lagi capek banget tuh segala pengen dimakan. Ada tipe orang yang kalau udah capek mental, pengen tidur terus, nggak pengen bangun-bangun. Sampai dia kayak nggak tahu ini hari apa, saking dia tidur terus. Ada orang yang kalau lelah mental itu pengen diem aja, nggak mau ngapa-ngapain misalnya. Di kamar aja nggak mau ngapa-ngapain. Bahkan sampai hal yang dia suka pun dia nggak mau ngelakuin, mandi bahkan enggak. Pokoknya benar-benar diam, menyendiri. Nah Nabi lagi kayak gitu, walaupun bentuknya enggak se-ekstrim kita lah. Bahasanya zammiluni, selimuti aku. Pengen menyendiri, pengen berselimut, pengen tidur. Karena Nabi nggak tahu kalau lelah mental itu obatnya bukan tidur. Tidur itu obat dari lelah fisik. Kalau mental bukan tidur. Sehingga ketika Nabi
pengen istirahat dan lelah mental, beliau pikir dengan tidur berselimut beliau bisa recovery. Tiba-tiba Allah bangunin, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Kalau kamu pengen recovery dari lelah mental bukan dengan cara tidur atau berselimut, tapi caranya apa? Qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Bangunlah di malam hari walaupun sebentar. Setengahnya boleh, kurang dari setengah boleh, lebih dari setengah boleh, yang mana aja yang mudah bagi kamu, dan bacalah Al-Quran secara perlahan-lahan. Nah ternyata Allah tahu yang lelah dari Nabi itu bukan fisiknya sehingga dibiarin tidur, tapi yang lelah dari Nabi itu mentalnya sehingga nggak dibiarin tidur. Jangan tidur, bukan itu obatnya, bukan gitu cara kamu healing atau recovery-nya, tapi justru bangun, terutama di malam hari. Kenapa kok malam hari? Allah jawab juga, inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Malam itu asyaddu wat'an, lebih tenang. Kan berarti ini tentang menenangkan diri, tentang bagaimana menjaga perasaan kita tetap nyaman. Dan malam itu tempat yang paling baik buat menenangkan diri. Inna asyadda gimana tadi? Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya nasyi'atal lail, keadaan malam itu lebih wat'an, lebih terasa tenang, dan wa aqwam qila. Dan kita kalau membaca sesuatu atau kayak merenungkan sesuatu itu lebih lurus di malam hari, nggak akan ke distract sama kondisi-kondisi yang lain. Itu arti aqwam itu lurus, nggak ke distract. Jadi pertama tenang, kedua nggak gampang ke distract. Itulah kondisi di malam hari. Nah ini nanti kita bahas di dalam poin-poin tentang solusi recovery lelah mental itu apa aja. Tapi yang saya mau highlight di sini, ternyata Nabi Muhammad SAW yang sempurna pun secara fitrah kejiwaan, kalau udah over misalnya masalah, over beban, beliau mengalami lelah mental, capek mentalnya. Itu direkam di Asbabun Nuzul surat Al-Muzammil. Atau kalau kalian yang suka baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, di Al-Kahfi juga ada tuh cerita Nabi mengalami beban mental yang berat sekali. Kalimatnya, fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Apa arti asafa? Asafa itu artinya kayak sedih. Asafa itu artinya gak rela. Asafa itu artinya menyayangkan. Kok bisa ya? Itu namanya asafa. Kalau sedih doang namanya hammun. Hammun itu kayak sedih di dalamnya. Tapi kalau asafa itu sedih karena faktor luar. Jadi kayak kok bisa sih? Aku gak rela deh kalau ini terjadi gitu. Aku sedih karena harusnya dia gak kayak gitu. Nah, itu namanya asafa. Jadi kalau orang Arab bilang sorry to say, bahasa Arabnya lil asaf, itu bahasa Arab. Jadi kalau kita mau bilang sorry to say ya gitu, harusnya kan gitu kan. Nah orang Arab bilangnya lil asaf. Lil asaf itu asafa, artinya kayak harusnya sih nggak gitu ya. Saya menyayangkan sekali ya ini terjadi, itu bahasa Arabnya asafa. Jadi kalau ada kata asafa di akhir ayat, itu berarti kondisi Nabi itu sedang menyayangkan sesuatu yang nggak layak terjadi. Apa yang gak layak terjadi? Penolakan terhadap dakwah. Nabi lagi pengen ngajak orang kepada kebaikan, malah ditolak. Sehingga Nabi ngerasa harusnya gak gitu. Harusnya mereka nerima. Kenapa sih mereka keras kepala banget? Kenapa sih mereka sombong banget? Kenapa? Sehingga pemikiran-pemikiran yang membuat Nabi gak ngerti ini tentang penolakan mereka membuat Nabi asafa, sangat sedih. Membuat Nabi merasa gak nyaman. Sampai Allah membahasakannya malaikat yang sempurna, tapi manusia yang ada salahnya. Maka layyin, walaupun tafadhal ghalidhal qalbi, kalau kamu ghalidhal qalb, lawan dari kata layyin itu adalah ghalidh. Ghalidh itu keras gitu, susah diajak untuk berdamai, toleran sedikit itu susah, keras banget, kaku banget gitu. Itu namanya ghalidhal qalb.
maka langsung tuh kalian akan bubar, kalian gak akan bertahan, kalian gak akan berteman lagi, kalian menjadi musuh nanti. Kemudian fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, mintalah ampun untuk mereka, wasyawirhum, bermusyawarahlah lagi, maksudnya ngobrollah lagi dengan mereka. Yang tadinya udah nggak saling ngobrol, yang tadinya udah nggak saling sapa, yang tadinya saling blok nomor, sekarang sapalah lagi. Karena mereka pun udah mengaku salah, kecuali mereka nggak ngaku salah ya. Mereka udah ngaku salah, mereka mau memperbaiki diri, tapi Nabi masih sedih nih ceritanya, masih marah. Kenapa? Gara-gara kesalahan mereka kemarin, Nabi kehilangan pamannya Hamzah, syahid loh. Dan syahidnya tuh ngeri banget gitu, tragis. Nabi menyaksikan bagaimana dada Hamzah dibelah sama Hindun, kemudian diambil jantungnya, dimakan mentah-mentah dalam keadaan masih berdarah di depan Nabi. Gimana Nabi nggak bisa melupakan kejadian itu? Ini bikin Nabi marah banget, dan salah satu penyebab kenapa itu terjadi gara-gara sahabat yang meninggalkan pos tempat pemanah itu untuk ngambil harta yang ditinggalkan musuh. Makanya Nabi marah sama mereka. Nabi kayak kecewa banget sama mereka. Tapi mereka juga udah tahu kesalahan mereka, udah minta maaf. Mereka keliru, mereka salah, mereka udah insaf gitu. Cuman Nabi nggak bisa semudah itu melupakan kejadian tersebut, sehingga Nabi masih marah. Allah nasihatin, fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan rahmat Allah seharusnya kamu bersikap lunak pada mereka. Dengan rahmat Allah artinya dengan kasih sayang yang Allah miliki, bersikap kasih sayanglah kepada manusia. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kamu keras hati, kalau kamu marah terus, lan faddu min haulik, kalian bakal bubar. Gak ada yang namanya umat Islam. Gak ada yang namanya kaum muhajirin dan ansor, gak ada yang namanya kaum muslimin, gak ada. Lan faddu, udah bubar. Ini kondisi di dalam surat Ali Imran ketika Nabi SAW juga mengalami rasa gak nyaman di dalam hatinya terhadap perilaku para sahabat. Sehingga sahabat, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita pengen belajar dari kisah-kisah Nabi tadi atau kisah para anbiya sebelumnya. Sayyidah Maryam pernah lelah mental juga ketika beliau difitnah punya anak tapi gak punya suami, padahal itu adalah keajaiban dari Allah, tapi malah difitnah beliau berzina. Viral di sosial medianya Bani Israel, karena orang-orang Bani Israel itu juga suka gosip kan. Ada yang namanya lambe Bani Israel. Di situ karena udah viral, akhirnya Sayyidah Maryam itu ngerasa capek dengan omongan-omongan orang di luar sana, sampai Sayyidah Maryam mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza, aduh seandainya aku mati aja sebelum ini terjadi. Ini bukan kalimat mau bunuh diri ya, ini kalimat segitu beratnya ujian beliau sampai seolah-olah mati lebih ringan daripada hidup. Mati lebih ringan daripada hidup bagi Sayyidah Maryam. Sehingga Sayyidah Maryam mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza, aduhai seandainya aku mati aja sebelum kejadian ini terjadi. Wa kuntu nasyan mansiya, sehingga aku menjadi orang yang terlupakan dan tidak dikenal siapa-siapa. Artinya gak diomongin gitu. Gak kuat Sayyidah Maryam dengan omongan banyak orang, apalagi sampai viral di semua akun. Jadi trending topik, pakai hashtag lagi. Saking gak kuatnya Sayyidah Maryam dengan keviralan itu, Sayyidah Maryam mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya, aduhai seandainya aku mati aja sebelum ini terjadi, sehingga aku menjadi orang yang dilupakan dan tidak pernah dibicarakan. Berarti ujiannya dibicarakan banyak orang. Kemudian Allah memberikan nasihat ataupun